Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Mutakin, absen 20 dari kelas otomotif A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya tentang materi struktur bumi. Saya mengambil materi lapisan perairan. Daur hidrologi. Proses perputaran air di bumi meliputi 1. Jenis daur. Jenis pendek. Air menguap dari laut menjadi awan lalu hujan kembali ke laut. Jenis sedang. Air menguap menjadi awan, hujan di daratan kembali ke laut melalui sungai. Jenis panjang. Air menguap membentuk awan mengandung es, hujan atau salju kembali ke laut. 2. Tahapan. Tahapan pertama, evaporasi, penguapan air dari permukaan. Tahapan kedua, transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan. Tahapan ketiga, sublimasi, yaitu perubahan es menjadi uap. Tahapan keempat, intersepsi, yaitu air hujan tertahan di daun atau tumbuhan. Kelima, kondensasi, perubahan fase uap menjadi titik-titik air yang berkumpul menjadi awan. Tahap keenam, adveksi, pergerakan butiran air dalam bentuk awan dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal yang disebabkan oleh angin. Tahapan ketujuh yaitu presipitasi, yaitu jatuhnya air di permukaan bumi dari kumpulan-kumpulan awan akibat awan mengalami kejenuhan. Tahap ke-8, runoff, yaitu mengalirnya air hujan di permukaan bumi yang berasal dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tahap ke-9, perlokasi, proses perembesan air hujan dari permukaan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang longgar. Sekarang saya akan menjelaskan jenis perairan darat. Jenis perairan darat ke-1 adalah danau atau telaga. Danau dibagi menjadi 3 danau vulkanik, yaitu terbentuk dari aktivitas vulkanik, misalnya Danau Toba. 2. Danau Kalimutu dan Telaga Sarangga. Danau tektonik, yaitu terbentuk akibat pergeseran lempeng tektonik, misalnya Danau Poso dan Danau Malawi. Jenis perairan darat kedua yaitu waduk. Waduk merupakan bendungan buatan untuk menampung aliran air dari jumlah besar. Jenis perairan darat ketiga adalah embung. Embung yaitu bangunan buatan berbentuk cekungan untuk menampung air hujan. Jenis perairan darat keempat adalah rawa. Rawa adalah genangan air alami yang terbentuk karena di drainase air terhambat, kedalaman kurang dari 6 meter. Jenis perairan darat kelima adalah sungai. Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hulu. Hulu merupakan bagian awal di daratan tinggi. Kedua, tengah, aliran lebih besar dari dan mendatar. Ketiga, hilir, bagian air menuju laut atau danau. Jenis perairan darat keenam adalah air tanah. Air tanah dibagi menjadi 2. Air tanah freatik, yaitu yang tersimpan di kerak bumi. Yang kedua, air tanah artesis, yaitu tersimpan di bawah lapisan batuan inti. Sekarang saya akan menjelaskan jenis lautan. Jenis lautan ke-1 adalah samudra, yaitu bagian terbesar lautan. Samudra dibagi menjadi 5, yaitu Samudra Pasifik. Yang kedua, Samudra Atlantik. Yang ketiga, Samudra Hindia. Yang keempat, Samudra Antartika. Yang kelima, Samudra Arktik. Jenis lautan kedua adalah laut. Laut adalah air asin luas yang memisahkan pulau. Jenis lautan ketiga adalah selat. Selat merupakan perairan sempit antara 2 daratan, contoh Selat Sunda. Jenis lautan keempat adalah teluk. Teluk merupakan laut yang menjorak ke daratan, contoh Teluk Penyu. Sekian presentasi materi tentang lapisan perairan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.